Itu harus mobil itu diperiksa, ya diperiksa, servisnya memuaskan. Tidak ada jejak rem dari bis tersebut. Rem sampai kaki meleset ke atas udah nggak bisa ngerem lagi. Pasca kecelakaan bus pariwisata Putra Fajar yang menewaskan 11 orang di Ciater, Subang, Jawa Barat, polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa 13 saksi serta memeriksa fisik kendaraan bus. Dari hasil penyelidikan, sopir bus pariwisata bernama Sadira, warga Bekasi ini pun ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara Sadira. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Sebelumnya, bus rombongan pelajar SMK asal Depok mengalami kecelakaan maut di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus Putra Fajar terguling menabrak 3 sepeda motor serta 1 minibus dan menewaskan 11 orang. Sementara itu, salah satu orang tua siswa yang selamat sempat melayangkan protes keras kepada pihak sekolah lantaran tidak setuju dengan adanya kegiatan perpisahan yang dilakukan di luar sekolah. Karena waktu rapat tanggal 6, saya bilang sama kepala sekolahnya, nih saya nggak mau bohong. Saya bilang, saya orang tua asuhnya Amiluddin. Karena ada 1 bulan yang lalu, sekolah SMP Perjuangan kecelakaan di Bali, saya minta tolong ya Pak, saya bilang, tolong itu bus diperiksa, ya atau enggak diservis yang benar. Saya nggak mau anak saya, walaupun bukan anak kandung saya ya, saya udah anggap dia karena anak yatim, itu harus mobil itu diperiksa, ya diperiksa, servisnya memuaskan. Saya ini guru, oke Bu, tenang aja, katanya kami semua mobilnya kami bawa dengan baik. Ini saya rapat di YKS di situ ngomong, dan benar ya Pak, bertanggung jawab jika ada apa-apa. Lalu masih perlukah study tour seperti ini menjadi agenda yang mungkin saja sudah direncanakan oleh beberapa sekolah di belahan negeri ini? Belum lagi para orang tua murid harus mengocek lebih dalam kantungnya untuk membayar biaya kegiatan tersebut. Mirsa, kita akan membahas peristiwa kecelakaan maut yang menimpa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana. Saya sudah bersama dengan pengamat pendidikan, Ubaid Matraji. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung sama kami, Mas Ubaid. Kita mengetahui bahwa ini bukan yang pertama kali terjadi ya, Mas Ubaid ya? Iya, benar. Saya akan tampilkan ada beberapa data. Pada 8 Oktober 2003, bus yang membawa rombongan, ini dia, rombongan SMK YPemda 1 Sleman, terjadi kecelakaan maut juga. Dalam study tournya ada 54 orang korban tewas. Ini peristiwa yang cukup tragis ya, Mas Ubaid ya? Iya, betul. Pada 10 Maret 2021, rombongan SMP Al Muawanah Subang, ada 30 orang korban tewas dan bus pariwisata Sri Padma Kencana yang waktu itu digunakan. Peristiwa ini terjadi di Garut, Jawa Barat. Dan yang terakhir itu kecelakaan rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok yang mengalami kecelakaan di kawasan Ciater di Subang, Jawa Barat. Peristiwa ini menewaskan 11 orang. Mas Ubaid, ternyata bukan pertama kali terjadi, komentar Anda. Ya, ini memang kejadian yang terus terjadi ya. Jadi agenda studi tour kemudian digabung dengan wisuda, ini agenda tahunan di sekolah itu. Dan kita tahu dari tahun ke tahun itu selalu ada korban, bahkan korban sampai meninggal dunia seperti yang kita alami tahun ini ya. Kita sangat prihatin gitu ya, kenapa ini bisa terjadi dan diulang-ulang gitu. Dan yang terakhir, kejadian kita melihat ya, ada 11 korban meninggal dunia, 10 orang merupakan siswa SMK dan 1 orang adalah guru. Ini adalah pemirsa 11 nama korban kecelakaan. Yeah. Dan sangat disayangkan peristiwa tragis terjadi pada mereka, Mas Ubaid. Iya, ini kita turut berduka cita ya. Betul. Atas meninggalnya anak bangsa. Mereka adalah
calon-calon pemimpin Indonesia di masa depan. Selain mereka, kami juga prihatin kenapa kemudian belakangan sekolah ini adalah ujung-ujungnya duit, patungan-patungan, pungli-pungli, bayaran-bayaran. Ini banyak sekali. Dan ini sangat memberatkan orang tua. Di Indonesia ada 3 juta lebih anak-anak Indonesia yang pengen sekolah, mereka nggak bisa sekolah karena urusan soal biaya. Nah, mereka ini adalah anak-anak masa depan bangsa Indonesia. Mereka sudah bisa sekolah, tapi sayang mereka harus meregang nyawa. Ya, kita dengarkan pertanggungjawaban alias apa yang disampaikan oleh pihak Yayasan SMK Lingga Kencana yang menegaskan bahwa bus yang digunakan dalam keadaan baik dan dalam kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang sudah disepakati oleh orang tua siswa. Ya alhamdulillah yang 2 bis baik-baik aja sih. Kemarin yang berangkat 157, gurunya ada 28, siswanya ada 122. Ya. Itu acara apa sih, Bu? Itu acara perpisahan sekolah. Untuk di mobil bis ini berapa banyak total? Jadi kemarin berangkat 3 bis, total dalam 1 bis itu dari 157 dibagi 3 bis. Kalau kita mendengarkan istilah kesepakatan, ini terkesan ada komitmen bersama begitu. Apakah ini sebetulnya bisa dijadikan semacam reasoning ataupun alasan? Sebenarnya yang terjadi di hampir sekolah-sekolah di Indonesia ketika studi tour atau wisuda dengan adanya harus biaya sekian juta rupiah misalnya, memang kesepakatan bersama. Tapi yang harus dicatat adalah kesepakatan itu di bawah tekanan. Oh Gitu. ya? Jadi contoh misalnya gini. Tekanan seperti apa yang Anda maksud? Ya misalnya begini, semua anak harus ikut gitu. Kalau nggak ikut tetap bayar. Artinya kalau nggak ikut tetap bayar, itu artinya kita disuruh ikut dan disuruh bayar kan. Oke. Artinya kesepakatan-kesepakatan yang intimidatif semacam itu dilakukan oleh sekolah misalnya, kemudian bekerja sama dengan komite sekolah untuk meyakinkan orang tua bahwa ini agenda bersama. Padahal tidak ada kewajiban sebenarnya. Oke, terlanjur bayar, maka pada akhirnya diwajibkan untuk ikut ya. Ataupun kalau misalnya tidak ikut misalnya, apakah mereka diberikan kebebasan seharusnya? Atau barangkali ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi pada anak tersebut, misalnya mendapatkan nilai yang kurang lain sebagainya? Jelas, anak yang nggak ikut ya, atau anak yang nggak bayar itu pasti ditandai oleh pihak sekolah. Oh ya? Iya, bahkan ada banyak pengaduan masyarakat masuk ke kami. Di akhir tahun misalnya ketika kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA, surat keterangan lulus nggak bisa dikeluarkan oleh sekolah karena belum bayar. Bahkan ada yang sampai parah ijazahnya sampai ditahan karena uang studi tour belum lunas. Lah ini bagaimana ini? Ini jelas pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan ijazah. Oke. Kita nanti akan berbincang lebih dalam lagi, Mas Ubaid. Nanti kami akan juga mengajak orang tua dari almarhum pelajar yang juga turut menjadi korban di sana. Kita akan dengarkan testimoni mereka seperti apa sesungguhnya yang terjadi. Kita duduk dulu, Mas. Oke.